sak belakang. Cek cek. Oke, mulai. Ini sudah mulai, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, untuk pertama-tama mungkin kita absensi terlebih dahulu ya. Untuk yang tidak hadir siapa? Nihil ya berarti. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Pertama-tama sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk salah satu, mohon dipimpin doa. Mas Tolib, silakan. Oke, kita kembali lagi ke materi yang kemarin ya, tentang berita. Kalau kemarin kita mau pelajari tentang struktur dan unsur-unsur tentang berita, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang informasi dan menentukan topik berita. Kita review kembali. Jadi berita itu ada 3 unsur penting ya. Yang pertama adalah aktual, yang kedua ada faktual, yang ketiga adalah terpercaya. Jadi berita itu bisa dikatakan asli atau tidak hoax itu mengandung 3 unsur itu. Oke. Jadi nanti kita akan membahas 3 poin ini ya. Itu pentingnya tahap awal dalam produksi berita, yang kedua adalah menentukan arah dan kualitas berita, yang ketiga ada dasar dari proses jurnalistik yang akurat dan relevan. Apa itu topik berita? Di sini ada yang tahu topik berita itu apa? Ya benar. Topik berita itu isi. Isi. Duh, kok habis. Oh. Topik adalah isi, atau bisa juga permasalahan yang akan dibahas. Nah, dalam berita, topik itu cukup penting dan mempunyai nilai yang utama dalam sebuah berita. Topik ini berfungsi untuk membatasi permasalahan dalam berita. Jadi agar berita itu tidak kemana-mana, jadi bisa lebih fokus kepada permasalahan yang akan diberitakan. Nah, berita sendiri itu harus relevan dengan kebutuhan audiens serta aktual, penting dan menarik. Relevan di sini adalah sesuai dengan tujuan kita menyampaikan berita tersebut. Contohnya seperti kita memilih topik tentang pendidikan, berarti tujuan kita adalah peserta didik atau di dunia pendidikan. Nah, yang dimaksud relevan itu seperti ini. Kita memilih tujuan atau sasaran berita kita. Nah, berita kita itu harus sesuai juga dengan apa yang kita tujukan ini.
atau bisa disebut audiens berita kita. Dan berita juga harus aktual seperti poin yang sebelumnya kita bahas. Berita itu harus aktual. Aktual itu harus terkini. Nah, untuk yang selanjutnya adalah penting dan menarik. Penting di sini dapat dikatakan berita itu tidak iya, tidak ngawur. Iya bahasanya. Jadi sesuai fakta atau tidak semua informasi itu bisa diberitakan. Jadi berita itu juga harus sesuai fakta. Betul. Dan menarik juga. Menarik itu bertujuan untuk mengarahkan audiens agar melihat berita kita. Oke, untuk selanjutnya, untuk cara menentukan topik berita, di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah analisis isu berdasarkan dampak sosial. Yang kedua adalah fokus pada nilai aktual, penting, unik, dan lain serbaguna. Yang ketiga adalah sesuai dengan minat target pembaca dan pemirsa. Nah, ini juga penting nih, karena kita membuat berita kan agar dilihat audiens, jadi harus melihat target pembacanya juga. Tidak mungkin kan kita mau buat berita dibaca sendiri, tidak mungkin. Untuk selanjutnya adalah pilihan sudut pandang angle yang tepat. Nah, ini nanti kita bahas. Nah, ini adalah contoh pemilihan topik dalam berita ya. Di sini ada isunya tentang kenaikan harga bahan pokok. Nah, di sini kan targetnya untuk rakyat-rakyat umum ya. Terus topiknya dampak kenaikan harga terhadap pedagang kecil. Berarti di sini targetnya adalah pedagang pasar. Terus untuk sudut pandangnya adalah kesaksian langsung dari pedagang pasar. Nah, ini untuk narasumber ya, bisa dibilang seperti itu. Nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya berita juga harus mengandung informasi. Terus bagaimana cara menelusuri informasi itu agar terpercaya atau akurat. Nah, informasi itu penting juga dalam berita. Fungsinya untuk mencegah penyebaran hoak. Terus untuk membangun kredibilitas media jurnal. Jadi ketika berita itu akurat, maka media jurnalnya itu akan mudah dipercaya oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak ragu-ragu tentang berita yang disampaikan oleh media jurnal tersebut. Jadi selanjutnya adalah sumber informasi yang dapat digunakan. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, ada wawancara narasumber. Yang sudah umum kita ketahui ya, wawancara narasumber itu sudah sering kita lihat mungkin di media televisi. Biasanya ada sesi wawancara oleh narasumber. Nah, yang selanjutnya adalah observasi lapangan. Rata-rata jurnalistik itu kalau mau mendapatkan berita, biasanya dia langsung terjun ke lapangan. Itu juga untuk memenuhi syarat berita, yaitu faktual, sesuai fakta. Jadi kita bisa melihat langsung kejadian yang terjadi di lapangan. Terus dokumen resmi dan data statistik. Nah, di sini untuk lebih ke mungkin kita bisa menelusuri data-data yang ada atau dokumen-dokumen, terus kita analisis, terus baru kita beritakan. Terus media sosial dan tren daring. Nah, ini sudah sering umum, apalagi di era digital sekarang, banyak berita-berita itu lewat media sosial seperti TikTok ya, atau yang sekarang lagi trending itu X. Terus portal berita terpercaya juga merupakan sumber informasi yang dapat digunakan.
Untuk langkah-langkah mencari sumber informasi berita itu, yang pertama ada identik isu atau peristiwa yang muncul. Selanjutnya adalah lakukan riset awal. Riset ini bertujuan untuk menetapkan informasi yang akan kita pilih. Jadi untuk datanya biar lebih valid. Harus adanya riset. Kalau tidak ada riset, apakah berita itu bisa dikatakan valid? Nah, makanya perlunya ada riset itu untuk memvalidkan informasi dalam sebuah berita. Terus pilih dan cek keabsahan sumber. Nah, itu untuk selanjutnya untuk memvalidkan data tersebut. Terus untuk kumpulkan fakta pendukung. Nah, ini untuk kumpulkan fakta pendukung ini juga untuk mendukung kevalidan sebuah informasi dalam berita. Kalau ada fakta yang mendukung, seperti mungkin kalau kita yang sekarang itu berita yang viral apa mas? Kalau yang korupsi Pertamina. Nah, itu harus ada fakta yang mendukungnya. Caranya yaitu harus riset terlebih dahulu. Dapat informasi dari mana? Terus berita ini benar atau enggak? Dilihat. Terus fakta pendukungnya apa? Oh, dari mungkin media lain mengabarkan adanya korupsi tersebut. Nah, kita bisa masukkan sebagai fakta pendukung. Terus catat kutipan atau data penting. Nah, ini setelah mungkin tahap-tahap dari awal identifikasi isu, terus melakukan riset, terus mengecek keabsahan sumber, terus mengumpulkan data-data pendukung. Yang terakhir adalah mencatat. Ini fungsinya untuk merekap. Jadi informasi yang sudah kita dapat kita catat, terus baru kita susun nih berita. Nah, setelah itu nanti kita olah lagi, baru kita bisa publis atau kita bisa beritakan. Terus untuk kesimpulannya, menelusuri informasi dan menentukan topik adalah fondasi berita berkualitas. Nah, di sini informasi dan topik itu merupakan fondasi berita. Jadi kalau berita bisa dibilang berkualitas, itu harus topiknya sama informasinya harus relevan, harus sesuai garis. Dan informasi harus sesuai garis. Nah, seumpama topik sama informasinya tidak segaris, itu juga kita meragukan berita tersebut. Yang kedua adalah kritis, akurat, dan relevan. Kritis. Jadi kalau beritanya itu enggak kritis atau bulat, nah itu kita membacanya kan juga males. Jadi harus kritis, akurat, dan relevan atau sesuai dengan fakta. Yang ketiga adalah jurnal bertanggung jawab menyajikan informasi yang benar dan bermanfaat. Nah, di sini. Jadi berita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini poin terpentingnya. Jadi kalau kita mau menyajikan sebuah berita, kita juga harus
siap bertanggung jawab dengan berita yang kita sebarkan. Fungsinya itu. Nah, kalau seumpama kalian mau men-share sebuah berita, kalau kalian tidak bisa mempertanggungjawabkan, seumpama berita kalian itu hoax, ya sudah, kalian akan memicu perpecahan kepada masyarakat. Nah, itu yang kita hindari sebagai jurnalis. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan terkait materi yang sudah disampaikan? Oke, tidak ada. Mungkin langsung saja untuk ke tugasnya. Jadi untuk tugas pada pertemuan kali ini, silakan menentukan topik dan informasi berita yang akurat, faktual. Boleh berita maksimal itu 1 minggu yang lalu, itu masih bisa dikatakan aktual. Yang paling bagus yang terjadi pada hari ini juga. Bebas, saya tidak membatasi berita apa aja, terserah kalian mau mencari berita apa aja. Nanti untuk tugasnya dikumpulkan minggu depan, nanti kita bahas bersama dengan tugas yang kemarin sudah saya berikan. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan pada pagi hari ini. Bila ada salah kata Bapak mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, waridawayinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat PPT Bapak? Untuk pertemuan kali ini, apa ada yang tidak masuk anak-anak? Lengkap. Baik, pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang teks biografi. Ada yang punya tokoh favorit nggak nih? Tokoh yang dikagumi gitu. Masa nggak ada anak-anak zaman sekarang? Manusia nggak apa-apa, fiktif nggak apa-apa. Artis-artis gitu masa nggak ada? Oh, jengkok. Ya, Bapak akan membahas teks biografi yang berkaitan dengan tokoh yang kalian kagumi. Yang pertama, pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah nyata tentang kehidupan seorang yang ditulis oleh orang lain, biasanya tokoh terkenal, dan tujuan memberikan inspirasi atau pelajaran hidup. Jadi tokoh yang kalian kagumi itu sudah memberikan dampak apa saja kepada hidup kalian? Baik, yang selanjutnya Bapak akan menjelaskan ciri-ciri teks biografi. Teks biografi itu biasanya berisi kisah nyata tentang tokoh yang ditulis berdasarkan fakta. Jadi berdasarkan fakta, enggak dibuat-buat. Yang kedua, menceritakan perjalanan hidup tokoh, terutama hal-hal yang penting dan berpengaruh. Yang ketiga, disusun secara kronologi atau berdasarkan urutan waktu. Yang keempat, mengandung informasi penting seperti tempat, tanggal lahir, pendidikan, dan pencapaian tokoh.
Yang kelima, bersifat objektif. Kadang diselipkan kekaguman penulis terhadap tokoh dan mengandung nilai-nilai atau pesan moral yang biasa diteladani pembaca. Jadi tokoh yang kalian kagumi itu ambil yang positifnya saja. Ini sarannya. Yang negatifnya tinggalkan. Untuk slide yang selanjutnya, jenis teks biografi. Biografi berdasarkan penulisnya dibagi menjadi dua. Autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri. Jadi autobiografi ini menuliskan dirinya sendiri untuk dirinya sendiri. Itu namanya autobiografi. Ada yang tertarik menulis autobiografi? Untuk yang kedua, biografi ditulis oleh orang lain. Jadi ini yang menulis bukan dirinya sendiri tapi orang lain. Yang selanjutnya, jenis teks biografi berdasarkan isi atau fokusnya. Biografis perjalanan hidup, fokus pada keseluruhan hidup tokoh. Jadi yang dibahas ini kisah hidupnya anak-anak. Biografi karir, fokus pada perjalanan karir atau profesi tokoh. Biasanya ini bukan hanya orang terkenal, kadang juga atlet atau ya seperti yang kalian kagumi, aktor Korea. Biografi berdasarkan isinya dibagi menjadi dua anak-anak. Author-research biografi. Biografi ini ditulis dengan izin dan pengetahuan tokoh yang bersangkutan atau keluarganya. Jadi author-research biografi ini dia itu wawancara kepada keluarganya. Jadi meminta izin langsung kepada keluarganya. Terus untuk tokohnya yang sudah meninggal itu gimana, Pak? Nah, untuk yang sudah meninggal itu langsung izinnya ke keluarganya. Yang kedua adalah unauthorized biografi. Jadi biografi yang tidak berizin, ditulis tanpa izin langsung dari tokoh atau keluarganya. Nah, ini biasanya untuk kalian. Jadi lebih gampang. Biasanya berdasarkan riset dan sumber-sumber yang tersedia. Nah, jadi sumber yang sudah ada itu buat referensinya. Untuk yang selanjutnya, struktur teks biografi. Orientasi bagian pembuka yang mengenalkan tokoh seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, latar belakang keluarga, serta gambaran umum tentang tokoh. Untuk yang kedua, peristiwa atau masalah penting bagian utama yang menguat rangkaian peristiwa penting dalam kehidupan tokoh tersebut, seperti perjuangan, rintangan, pencapaian, serta kontribusi, ditulis secara kronologi. Jadi ditulis secara runtut anak-anak. Untuk yang kedua ini reorientasi atau penutup. Reorientasi ini biasanya berisi kesimpulan, pandangan penulis, atau pesan moral dari kisah hidup tokoh yang dapat diimplementasikan oleh pembaca. Nah, untuk yang reorientasi ini biasanya opsional anak-anak. Jadi nggak ditulis juga nggak apa-apa. Untuk slide berikutnya, kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata kerja, aksi. Contoh, ia menyelesaikan pendidikan di Yogyakarta. Yang kedua, menggunakan kata rujukan orang. Contoh, tokoh ini, beliau dikenal sebagai pejuang pendidikan. Yang ketiga, menggunakan kata waktu dan kronologi. Contoh, pada tahun 1985,
ia memulai karirnya sebagai guru. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif, contoh penghargaan itu diberikan kepadanya atas jasanya. Yang kelima, menggunakan kata hubung atau konjungsi, contoh tekad yang kuat, ia berhasil meraih cita-cita. Untuk yang teks slide selanjutnya bisa Bapak dibantu membacakan, Mas Aziz. Ya, terima kasih Mas Aziz telah membantu Bapak. Ini ada sedikit kuis dari Bapak. Siapakah nama lengkap tokoh yang dibahas dalam teks tadi? Baik, jawaban yang sangat tepat. Terima kasih Mas Aziz. Untuk yang kedua, di mana dan kapan B.J. Habibie lahir? Angkat tangan jika ingin menjawab, angkat tangan. Siap. Baik sekali, tepat sekali Mbak Nirani. Untuk yang ketiga, apa bidang keahlian B.J. Habibie sebelum menjadi presiden? Ya Mbak. Baik, jawaban yang benar dari Mbak Privayanti. Berikan tepuk tangan. Mengapa B.J. Habibie kembali ke Indonesia dari Jerman? Ya Mbak Cindy. Ya baik, tepat sekali Mbak Cindy. Untuk yang kelima, apa peran penting B.J. Habibie setelah reformasi? Ya Mbak Safa. Baik, jawaban yang bagus sekali dari Mbak Safa. Berikan tepuk tangannya anak-anak. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang kurang jelas? Sudah. Untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya Bapak kasih tugas saja. Kalian bikin teks biografi dari tokoh panutan kalian masing-masing, bebas. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja kepada Bapak. Nanti PPT-nya Bapak share ke grup kelas ya. Sebelum kita akhiri, coba sebutkan salah satu nilai inspiratif dari tokoh yang dibacakan Mas Aziz tadi. Ya, tepat Mbak. Terima kasih Mbak Yanti telah menjawab. Jadi kesimpulan dari teks biografi kita, bisa mengenal tokoh dan mengambil pelajaran hidup darinya. Semoga kita meneladani semangat mereka dan menjadi panutan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang terakhir, Bapak sampaikan terima kasih kepada siswa yang telah mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan salah satu memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih Mas Aziz sudah memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita presensi terlebih dahulu ya. Mas Yahya Awalul, Tolif Anang, Cindy Francisca, Safa Putri, Aziz Dwi, Primayanti Nanda. Nah, hari ini kita akan membahas tentang nilai dan resensi cerpen ya. Ini sudah terlihat di kalian kan? Terlihat jelas kan? Menurut kalian penerbit dari gambar di atas itu siapa? Betul Mas Aziz ya, penerbitnya yang ini ya. Kalau jumlah halamannya? Betul, terima kasih ya. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, kita mengulas materi minggu kemarin ya. Yang pertama itu adalah pengertian cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah karya sastra fiksi yang menceritakan sebuah kisah secara singkat dan padat dengan fokus pada satu tokoh atau peristiwa utama. Cerpen biasanya memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata. 10.000 kata. Cerpen sering disebut cerita sekali duduk karena dapat dibaca cepat atau diselesaikan dalam sekali waktu. Selanjutnya unsur intrinsik. Yang pertama itu tema, ide pokok atau gagasan utama dalam cerpen. Yang kedua tokoh dan penokohan, karakter yang ada dalam cerita dan bagaimana sifatnya digambarkan. Yang ketiga adalah alur, jalannya cerita dari awal, tengah hingga akhir. Yang keempat adalah tempat, latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerita. Yang kelima adalah sudut pandang. Biasanya itu orang pertama, orang ketiga, campuran, yang terakhir adalah amanat. Amanat itu pesan moral atau nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Selanjutnya adalah pengertian nilai cerpen. Nilai-nilai dalam cerpen itu adalah makna atau pesan yang dapat diambil oleh pembaca dari cerita tersebut. Nilai ini mencerminkan berbagai aspek kehidupan yang memberikan pelajaran atau wawasan kepada pembaca. Selanjutnya adalah jenis-jenis nilai dalam cerpen. Yang pertama, nilai moral atau pembelajaran mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan. Yang kedua, nilai sosial adalah interaksi antara individu dan masyarakat. Yang ketiga, nilai budaya adalah kebiasaan, tradisi, dan adat istiadat yang tercermin dalam cerita. Yang keempat adalah nilai religi, adalah nilai-nilai keagamaan yang memberikan tuntunan spiritual. Yang kelima adalah nilai pendidikan, pesan tentang ilmu pengetahuan atau pendidikan. Selanjutnya adalah contoh penerapan nilai dalam cerpen. Biasanya itu cerpen tentang persahabatan mengandung nilai sosial dan moral. Yang kedua, cerpen tentang perjuangan hidup biasanya mengandung nilai motivasi dan pendidikan.
Yang ketiga, cerpen bertema agama biasanya mengandung nilai religi. Selanjutnya, pengertian resensi cerpen. Resensi cerpen adalah ulasan atau penilaian terhadap cerita pendek yang mengulas aspek-aspek seperti sinopsis, kelebihan, kekurangan, dan gaya penulisan cerpen tersebut. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca tentang isi dan kualitas cerpen, serta apakah cerpen tersebut layak dibaca atau tidak. Yang selanjutnya adalah struktur resensi cerpen. Yang pertama, identitas cerpen, yang berisi judul buku, nama penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan jenis buku. Yang selanjutnya sinopsis, yang berisi ringkasan isi cerpen. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan cerpen, biasanya berisi tentang evaluasi tentang keunggulan dan kekurangan dari cerpen tersebut. Selanjutnya kesimpulan dan pendapat pribadi, berisi pandangan penulis resensi mengenai cerpen yang diulas. Selanjutnya langkah-langkah meresensi cerpen. Yang pertama, kalian bisa membaca dan memahami cerpen. Yang kedua, kalian bisa menulis data lengkap cerpen seperti nama penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, judul, dan jenis buku. Yang ketiga, kalian bisa menulis ulasan singkat seperti menguraikan kelebihan dan kekurangan cerpen dari segi gaya bahasa, penokohan, alur, dan tema. Yang keempat, kalian bisa membuat kesimpulan dan rekomendasi. Kalian bisa memberikan kesimpulan tentang cerpen secara keseluruhan, termasuk nilai seni dan pesan yang ingin disampaikan. Serta kalian bisa memberikan rekomendasi kepada pembaca lain mengenai cerpen tersebut yang layak dibaca atau tidak. Yang selanjutnya, contoh struktur resensi cerpen. Yang pertama itu biasanya pendahuluan. Berisikan menuliskan judul, nama penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, jenis buku. Yang kedua, menuliskan sinopsis secara singkat. Yang selanjutnya ulasan. Biasanya itu berisikan menjelaskan kelebihan dan kekurangan cerpen seperti gaya bahasa, penokohan, tema, dan alur. Yang terakhir adalah kesimpulan. Biasanya menuliskan pesan pada cerpen, merekomendasikan cerpen tersebut kepada pembaca lain. Nah, selesai sudah untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kalian bisa membentuk kelompok yang berisi 2 orang ya. Kalian bisa membaca cerpen yang ada di buku dengan judul Tanah Air Cerpen Pilihan Kompas 2016. Kalian analisis nilai-nilai dan juga resensi yang ada di cerpen ya. Saya beri waktu 10 menit ya, bisa ya? Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya. Kalau sudah, silakan kalian koreksi, bacakan dulu hasil dari diskusi kalian. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya Mbak Nanda. Ada yang ingin dikoreksi? Ada yang ingin dikoreksi? Oh ya, itu Mbak Nanda dan Mbak Cindy bisa ditambah ya. Selanjutnya untuk kelompoknya Mas Aziz.
Ya, terima kasih ya untuk Mbak Safa dan Mas Aziz. Ada yang ingin mengoreksi? Ya, silakan. Oh ya, itu untuk Mas Aziz dan Mbak Safa bisa dibenarkan ya. Untuk selanjutnya kelompoknya Mas Tolib dan Mas Yahya bisa dibacakan hasilnya. Ada yang ingin membenarkan, mengoreksi? Oh ya, untuk Mas Yahya dan Mas Tolis bisa dibenarkan ya. Kalau sudah dibetulkan, bisa dikumpulkan sekarang ya. Terima kasih kalian sudah mau mengerjakan tugasnya. Selanjutnya, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah nilai-nilai dalam cerpen dapat menjadi bahan refleksi kalian dalam bagi pembaca ya, sebagai bagi pembaca ya. Sedangkan untuk resensi bisa membantu kalian menilai suatu karya sastra secara lebih mendalam. Saya cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian selama pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau minta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Ibu presentasi dulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Lengkap ya. Oke. Untuk minggu kemarin kita mempelajari apa? Ada yang ingat? Ya, teks LHO, ada pengertian. Terus apa aja? Perbedaan teks LHO dan ciri-cirinya. Ada yang masih ingat dengan ciri-ciri teks LHO? Ya, terus ada lagi. Apa? Ya, kok lupa? Gak belajar. Yang lain? Ya, terus? Ya, yang lain. Ada lagi? Apa? Tolip? Lupa. Yang lain? Ya. Lagi kurang 2. Ya, terus. Oke. Masih ingat ya? Ada yang lupa.
Ya, nggak apa-apa. Eh, Materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur. Tujuannya nanti agar kalian eh, dapat dapat membuat teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur teks LHO. Untuk penilaiannya nanti Ibu akan menilai mengenai kekompakan kalian, terus semangat kalian dalam mengajukan pertanyaan. Paham ya? Oke. Sebelumnya Ibu minta untuk membagi kelompok menjadi 3. Oke, sudah ya? Sudah? Sudah. Setiap kelompok mengerjakan ini dulu. Ibu beri waktu 2 menit. Dikerjakan dulu. Gak apa, dikerjakan dulu. Sudah? Sudah ya? Kelihatan nggak tulisannya? Jelas? Oke. Setiap kelompok nanti membaca ya. Setiap anak satu paragraf. Mulai dari Yahya dulu. Kelihatan nggak? Loh. Loh. Gak bisa ya? Ya, Nanda dulu.
Oke, sudah dibaca ya. Setelah kalian menyimak dan membaca teks LHO mengenai belalang anggrek ini, kalian bisa menjawab pertanyaan yang di sampingnya setelah menyimak itu. Paham ya? Kan sudah membaca, masa masih susah lagi? Ibu beri waktu 2 menit. Sudah. Perbedaannya apa sebelum dan sesudah kalian membaca teks laporan hasil observasi ini? Nada? Oke, benar ya. Setelah kalian membaca ada perbedaannya. Sebelum menyimak, kalian perbedaannya sebelum menyimak dan sesudah menyimak. Jawabannya beda apa? Benar. Kok tahu benar Anda? Oke, feelingnya Anda benar ya. Yang lain? Aziz salahnya yang mana? Benar. Yang nomor 2? Iya, benar. Yang nomor 3? Benar apa salah? Salah. Kenapa kok salah? Taleb, kenapa salah, Leb? Ya, benar ya. Oke. Ya, salah. Yang keempat? Salah, jawabannya salah. Karena oke, benar ya jawaban Anda. Nah, ini struktur teks laporan hasil observasi. Yang satu, pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Nah, bagian ini berisi pembukaan atau pengantar mengenai hal yang akan disampaikan. Ini biasanya definisi, ditandai dengan iyalah, terus adalah, merupakan. Jadi, pada pernyataan umum ini biasanya teks laporan hasil observasi itu di awal. Jadi awal teks laporan hasil observasi ditandai dengan ialah, adalah, atau merupakan. Terus yang kedua ada deskripsi bagian. Bagian ini berisi menjelaskan detail mengenai objek. Nah, kalau ini nanti kalian bisa menjelaskan mengenai jenis-jenis atau cirinya, atau bisa bagian-bagian dari tubuh yang akan kalian observasi. Terus yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, bagian ini menjelaskan manfaat. Manfaat apa yang manfaat apa dari objek yang kalian observasi. Ada yang punya kucing? Punya, Yahya punya kucing. Warnanya apa ya? Warna-warni. Apa ya warna-warninya itu apa? Pink. Mujair. Mujair itu apa ya? Belang-belang. Warnanya itu apa aja? Coklat terus apa aja? Hitam. Coklat sama hitam. Oke. Nah, nanti Yahya kalau membuat teks laporan hasil observasi, Yahya bisa mendeskripsikan kucing, tapi nggak boleh tidak objektif ya. Ya, apa Nanda? Ya. Manfaat kucing? Ada yang tahu manfaat kucing? Nggak tahu. Manfaatnya itu bisa mengusir hama. Tikus, benar. Oh iya, boleh. Ada lagi manfaatnya kucing?
Loh, ada dong. Bisa apa lagi? Bisa menjadi teman curhat kayak Tolib tadi. Oke. Nah, ini struktur dari teks laporan hasil observasi belalang anggrek tadi. Pernyataan umum ini tadi ada di nomor paragraf 1. Ini tadi kan menjelaskan mengenai belalang anggrek secara umum ya. Ini. Terus yang paragraf selanjutnya ini deskripsi bagian di paragraf nomor 2 dan sampai nomor 5. Paragraf nomor 2 menjelaskan tentang bagian tubuh. Paragraf nomor 3 menjelaskan tentang bentuk dan warna tubuh. Terus paragraf nomor 4 menjelaskan tentang makanan belalang anggrek. Paragraf nomor 5 menjelaskan tentang daur hidup. Untuk deskripsi manfaat atau simpulannya itu ada di paragraf nomor 6 yang menjelaskan manfaat dari belalang anggrek. Nah, tugas kalian membaca teks laporan hasil observasi Sungai Sauna dan dikerjakan sesuai dengan tabel berikut ini. Nah, tabel ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Contohnya tadi. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ya, jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya? Ini tugasnya dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, oke. Nah, materi pada hari ini Ibu cukupkan. Kesimpulannya struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3. Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Nah, terus untuk kekompakan kalian, Ibu acungi jempol, bagus sih, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk pertemuan selanjutnya, tingkatkan keaktifan kalian dalam bertanya dan kekompakan kalian ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengidentifikasi makna, kata, dan informasi aktual dalam teks laporan hasil observasi. Paham ya? Oke. Ibu tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Maaf apabila ada salah kata dalam ucapan yang Ibu sampaikan atau kurang berkenan bagi kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Kena gede nih, Bi. Gini tok.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong untuk salah satu memimpin doa. Oke, terima kasih Mbak Nanda. Sebelum masuk ke materi kita kali ini, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Oke ya. Langsung saja kita mulai masuk ke materi hari ini ya. Kita kali ini akan membahas tentang mengidentifikasi dan mengaplikasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita. Kita sedikit mengulang materi pada pertemuan yang kemarin ya. Pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu jenis prosa yang berisi bukan kejadian nyata, tetapi hanya cerita fiksi, dan cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuan dibandingkan karya-karya fiksi yang lain. Selanjutnya, ciri-ciri cerpen. Cerpen yang pertama, singkat, padat, dan langsung pada tujuan. Yang kedua, mengangkat satu tema utama. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai kehidupan. Dan yang terakhir, fokus pada satu tokoh utama dan satu konflik saja. Baik, selanjutnya, unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen adalah faktor luar yang mempengaruhi isi cerita dalam cerpen. Sebelum saya lanjutkan ke materi yang selanjutnya ini, ada yang ada yang masih ingat nggak kemarin itu kita membahas tentang apa pertemuan yang kemarin? Unsur intrinsik cerpen ya. Itu apa ya Mas Ajis? Boleh disebutkan pengertiannya dan apa aja contohnya? Ya, betul sekali. Makasih Mas Ajis. Terus selanjutnya, unsur ekstrinsik cerpen itu meliputi yang pertama nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang dipetik dari interaksi tokoh yang ada di dalam sebuah cerpen. Dan yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai yang berkenaan dengan nilai-nilai kebiasaan, tradisi, atau yang diceritakan di dalam sebuah cerpen. Yang keempat, nilai politik. Nilai politik adalah nilai yang berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat hidup dalam aturan dalam sebuah cerpen. Dan yang terakhir, nilai agama. Nilai agama adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan ajaran agama yang ada di dalam sebuah cerpen. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Kalau belum, mungkin kita langsung ke tugas untuk hari ini ya. Tugasnya ini yang pertama, bacalah cerpen Tanah Air karya Matin Alaida yang ada di buku paket Bahasa Indonesia kelas 11. Yang kedua, identifikasilah nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen. Yang ketiga, kategorikan nilai-nilai tersebut ke dalam nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, dan nilai agama. Yang keempat, kemudian buatlah laporan hasil identifikasinya. Ini tugas untuk pertemuan minggu depan ya, dibawa dan dikumpulkan minggu depan. Ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Ditulis tangan saja ya Mas, enggak usah di print. Individu saja.
Ada yang ditanyakan lagi? Udah. Kalau sudah mungkin materi kita cukup sampai di sini saja ya. Untuk kesimpulannya, cerpen bukan hanya bertujuan untuk menghibur, namun cerpen juga menyampaikan nilai-nilai kehidupan yang terdiri dari nilai moral, sosial, budaya, dan politik, dan agama yang tergolong dalam unsur ekstrinsik cerpen itu tadi. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Bila ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya anak-anak? Oke. Sebelum mulai, minta tolong salah satu untuk pimpin doa. Baik, terima kasih ya Mbak Privayanti. Sebelumnya saya presensi dulu. Mas Yahya, oke. Mas Tolif, Mbak Nirani, Mbak Cindy, Mbak Safa, Mbak Privayanti. Oke, lengkap ya. Teman-teman, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai cerpen kan ya? Nah, kalau boleh tahu, masih ingat nggak apa itu cerpen? Kalau boleh disebut. Oke, Mbak Cindy. Cerita pendek. Oke, nggak apa-apa. Cerpen. Cerita pendek. Yang lainnya ada lagi? Lupa. Mbak Syafa? Cerita singkat. Hampir sama ya, singkat sama pendek. Singkat sama pendek, ya benar. Tapi teman-teman, kalau kita cuma seperti ini kan kurang jelas ya. Nah, jadi perlu diingat, kemarin kan saya jelaskan, kalau cerpen itu cerita pendek yang ditulis tidak lebih dari 10.000 kata. Tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian berfokusnya hanya pada satu konflik. Dan yang terakhir itu bentuknya prosa ya, karena narasi. Seperti ini. Jadi kalau misal teman-teman mau menjelaskan atau disuruh menjelaskan apa itu cerpen, ya dijelaskan seperti ini, biar jelas cerita pendek yang seperti apa, seperti itu. Kemudian selain ini, kita juga membahas unsur pembangun cerpen kan kemarin. Ada apa saja? Bukan, itu kan yang bagiannya. Unsur pembangun cerpennya ada apa aja? Oke, nggak apa-apa. Jadi unsur pembangun cerpen itu ada dua ya teman-teman. Yang satu itu unsur intrinsik, yang disebutkan Mbak Nanda tadi, komponennya ada tokoh, tema, latar, dan lain sebagainya.
Dan yang kedua itu unsur ekstrinsik yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Nah, jadi di sini itu unsur intrinsik dijelaskan sebagai unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari luar cerita. Ada yang bisa menjelaskan maksudnya berasal dari luar cerita itu seperti apa? Gimana? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, di sini kan unsur intrinsik itu dijelaskan sebagai unsur pembangun cerita pendek yang berasal dari luar cerita. Nah, yang dimaksud dari luar cerita itu yang seperti apa? Oke, jadi untuk melihat bagaimana seorang penulis itu, kita lihat dari, maaf bentar, kita bahas unsur ekstrinsik. Dilihat dari latar belakang selain itu latar belakang penulis. Ada lagi? Nilai moral. Nah, seperti ini. Jadi komponen dari unsur ekstrinsik itu meliputi latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai-nilai. Kenapa kok latar belakang penulis dan latar belakang masyarakat juga nilai-nilai ini menjadi unsur ekstrinsik? Karena setiap orang itu kan memiliki pengalaman yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi mungkin ada yang dari MTS, Mas Yahya. Di MTS itu kan pembelajarannya lebih ditekankan ke agama ya Mas. Nah, jadi kalau misal mungkin Mas Yahya mau nulis cerita tentang sesuatu yang berkaitan dengan agama atau mengandung nilai-nilai keagamaan itu kan mudah ya, karena lingkupnya di situ, masyarakatnya masyarakat yang menganut agama, yang menerapkan agama dengan baik itu. Tapi mungkin bisa jadi ada Mas Tolif mungkin kesehariannya itu enggak di lingkungan yang seperti itu. Tadi lingkungan yang mungkin orang-orangnya itu nakal, suka pulang malam, suka merokok. Kalau disuruh menulis cerita yang mengandung nilai keagamaan kan susah ya, karena nggak tahu. Mungkin kalau secara umum ya mungkin taunya keagamaan itu ada sholat, azan atau ngaji, cuma itu di batas itu saja. Jadi unsur ekstrinsik itu merupakan unsur yang berasal dari luar, jadi tidak ada di dalam karya sastranya. Nah, perbedaannya kalau dengan unsur intrinsik itu kan komponennya ada tema, tokoh, latar, waktu dan lain sebagainya. Itu kan diceritakan di dalam cerpennya. Kalau ini kan tidak. Jadi yang dimaksud dari unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar cerita itu yang seperti ini. Jelas ya sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kemudian, nah ini. Jadi nilai moral yang bisa nilai-nilai yang bisa disampaikan dalam cerpen itu salah satunya ini. Ada nilai moral, agama, kemudian sosial, ataupun nilai etika, edukasi, budaya, dan lain sebagainya. Nah, kalau nilai moral, maksudnya 3 nilai ini biasanya itu yang paling sering dituliskan dalam cerpen. Nah, nilai moral itu biasanya berkaitan dengan perilaku, kemudian nilai agama itu berkaitan dengan ya keagamaan, seperti itu. Kemudian nilai sosial itu tentang bagaimana seseorang berperilaku di masyarakat, seperti itu. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, misal nih nilai moral. Kalau
Mbak Privayanti mungkin mau menulis cerita pendek. Nilai moral itu kan menceritakan sesuatu yang tentang kebaikan ya, tentang perilaku. Jadi bisa ditulis mungkin seseorang itu menolong orang di jalan atau apa gitu, diceritakan dengan garis besar yang seperti itu. Jadi nanti nilai yang disampaikan atau amanat yang disampaikan itu merupakan nilai moral seperti itu. Jelas ya Mbak ya? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau belum ada, eh, kita latihan buat tema ya teman-teman yang mengandung nilai moral itu. 3 ini nggak masalah, nggak harus banyak-banyak. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti langsung perwakilan aja, nggak apa-apa dibacakan. Sudah? Boleh minta tolong salah satu dibacakan? Ayo, nggak usah malu-malu. Buat tema Mbak. Ya, tema. Mas Tolif, silakan. Oh iya, baik. Tentang persahabatan ya Mas. Nah, teman-teman, Mas Tolif ini mau buat cerita pendek mengenai persahabatan. Kira-kira nanti nilai moral yang ada di dalam itu apa ya? Ada yang tahu? Oke, setia kawan. Ada lagi? Mm-mm. Oke, jadi kalau temanya mengenai persahabatan itu bisa termasuk dalam nilai sosial ya teman-teman. Jadi kan dalam persahabatan gitu mungkin kita akan saling membantu teman, saling tolong menolong. Jadi di situ termasuk dalam nilai sosial, tapi juga dalam nilai moral karena kita berperilaku baik kepada orang lain itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk tema yang mengandung nilai di dalam cerpen. Nah, jadi bisa ya teman-teman bikin nilai-nilai tema tentang itu. Oke, bisa lah ya. Oke, kalau bisa kita langsung ke penugasan ya teman-teman. Boleh minta tolong dibagikan Mbak. Nah, jadi perlu diperhatikan ya teman-teman, untuk tugas di pertemuan kali ini, itu teman-teman buat cerpen sesuai dengan pengalaman pribadinya teman-teman semua, entah itu pengalaman liburan atau semacamnya terserah, bebas, tapi harus ada nilai-nilai yang dijelaskan tadi. Kemudian juga perlu diperhatikan struktur dan unsur pembangun cerpennya tadi. Bisa dimengerti? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin kurang lebihnya seperti itu materi mengenai nilai-nilai dalam cerpen. Jadi nilai-nilai dalam cerpen itu berkaitan dengan unsur ekstrinsik ya, karena setiap penulis itu kan memiliki cerita hidup yang berbeda, jadi mestinya memiliki pengetahuan dan situasi yang berbeda untuk menulis karya sastra. Oke, kalau begitu saya cukupkan sekian ya pembelajaran hari ini. Tugasnya jangan lupa dikerjakan karena minggu depan itu dikumpulkan dan berkaitan dengan pembelajaran selanjutnya terkait resensi, penulisan resensi. Sebelumnya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes. Tes. Saya loading. Gak muncul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, alhamdulillah ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas mimpin doa ya. Ibu presensi dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lengkap ya berarti? Baik, lengkap. Masih semangat apa tidak? Masih. Oke. Ibu mau tanya, di sini siapa yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Lupa? Ayo diingat-ingat. Minggu lalu kita mencari apa? Informasi apa? Berita apa? Aktual. Aktual dan akurat pada berita. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari unsur-unsur dan struktur teks berita. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, jika kalian membaca berita, apa dulu yang kalian lihat? Judul, apalagi? Gambar, terus isinya. Nah, kenapa kalian membaca berita sampai selesai? Mengapa kalian tertarik? Judulnya menarik, isinya menarik. Ada lagi nggak? Kepo, biar nggak kudet ya. Nah, isinya itu apa aja yang di dalamnya? Ada apa? Lokasi, pelaku, apa? Apa aja? Kalian baca itu ada apa? Peristiwanya, apa? Tempatnya, terus apa? Waktunya, oke. Kejadian. Nah, menurut kalian jika sebuah berita tidak lengkap informasinya itu bagaimana? Iya, kurang valid. Gimana? Tidak jelas ya beritanya. Nah, jadi anak-anak, bagian-bagian yang kalian sebutkan tadi itu merupakan bagian penting yang harus ada dalam berita. Karena jika tidak ada, maka informasi yang disajikan tidak jelas atau tidak dipahami oleh pembaca. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari unsur-unsur dan struktur teks berita. Tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mampu membaca, mendengarkan, dan menyaksikan sebuah berita dan mengidentifikasikan struktur berita. Nah, materi yang pertama yaitu unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita disebut dengan apa? Adik Simba atau 5W plus 1H. Sudah tidak asing ya? Ya. Nah, yang pertama yaitu A. A untuk apa? Menanyakan sesuatu atau peristiwa. Jadi di dalamnya apa yang dibahas dalam berita tersebut? Apa yang dilaksanakan dalam kegiatan tersebut? Seperti itu ya. Nah, yang kedua di mana? Di mana ini menanyakan tempat, lokasi atau kejadian peristiwa. Di mana peristiwa atau kejadian itu terjadi? Nah, yang selanjutnya K. K untuk kapan, menanyakan waktu. Kapan peristiwa itu terjadi? Mungkin tahun 2025 bulan Januari. Yang selanjutnya C. C untuk siapa atau menanyakan orang. Jadi di dalam berita ini terdapat pelaku atau korban. Nah, siapa pelaku atau korban peristiwa itu? Selanjutnya M. M untuk mengapa, menanyakan alasan.
Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Mengapa pelaku melakukan kejadian tersebut atau peristiwa tersebut? Nah, yang terakhir yaitu yang kelima yaitu M. M untuk mengapa, menanyakan alasan. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Yang selanjutnya ba. Ba untuk bagaimana. Bagaimana ini mencakup solusi, cara, dan proses. Nah, bagaimana proses dari peristiwa itu? Jadi dalam bagaimana ini menjelaskan kronologis peristiwa secara rinci. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum? Oke, lanjut ya. Nah, pada struktur teks berita. Struktur teks berita ini digambarkan dengan piramida terbalik. Jadi maksud piramida terbalik itu semakin ke bawah informasinya semakin tidak penting atau tidak perlu dimasukkan dalam berita. Nah, strukturnya dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Kedua? Ketiga? Ekor berita. Nah, dalam kepala berita ini merupakan bagian awal informasi penting, yaitu menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Nah, yang kedua tubuh berita. Tubuh berita ini bagian yang menjelaskan dari kepala berita. Jadi ini menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi secara rinci dan detail ya. Nah, pada ekor berita, bagian terakhir yang mencantumkan informasi tambahan, sifatnya opsional karena mungkin informasinya tidak penting dan tidak mengubah pokok berita. Ada yang ditanyakan sampai sini? Sudah jelas? Sudah. Nah, ini Ibu punya contoh berita, silakan. Ini kan dibagi menjadi 3 bagian. Silakan satu anak membaca. Ya, Cindy. Baik, terima kasih, Cindy. Nah, anak-anak, paragraf pertama ini merupakan paragraf apa? Kepala berita. Karena mencakup apa tadi? A. Kapan dan di mana? Apanya apa? Alasan? Di mana? Di Indo? Kapan? Siapa pelakunya? Oknum? Iya, oknum yang menimbun. Baik, bagian kedua silakan. Siapa yang baca? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Pada bagian ini bagian apa anak-anak? Iya, tubuh berita karena menjelaskan alasan dan bagaimana, mengapa alasan ini terjadi ya. Nah, yang terakhir silakan baca. Silakan salah satu, Mbak Rani. Baik, terima kasih. Nah, pada ekor berita ini tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa ekor berita tidak harus dimasukkan. Nah, tapi dalam ini dimasukkan yaitu jika penanganan ini tidak dilakukan, maka inflasi akan tinggi atau bahan pokok akan mahal. Sampai sini sudah jelas belum? Oke, jelas. Nah, jika sudah jelas, Ibu punya video, silahkan kalian mendengarkan dan menyaksikan berita ini. Setelah itu kalian mencari struktur beritanya ya. Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Oke, tadi strukturnya apa anak-anak? Kepala? Iya, oke.
Baik, apakah sudah jawabannya? Sudah ya. Oke. Jika sudah, tadi kan dibagi menjadi 3 kelompok, juga ada 3 jawaban, kepala, tubuh, dan ekor. Nah, kelompok 1 silakan dibaca jawabannya. Ya, silakan kelompok 1 Cindy. Iya. Benar apa tidak, anak-anak? Betul. Baik. Kelompok 2 silakan bagian tubuh berita. Iya. Benar apa tidak, anak-anak? Benar. Oke, selanjutnya yang ekor berita. Oke, benar apa tidak? Benar. Oke, berarti kalian sudah bisa ya mencari struktur sebuah berita. Oke. Apa ada yang ingin tanyakan? Berarti sudah jelas ya? Oke, sudah. Berarti pembelajaran hari ini tadi kita mempelajari unsur dan struktur. Unsurnya dibagi menjadi berapa tadi? 6. Apa aja? Apa? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Strukturnya dibagi apa aja? Ekor berita. Oke, kalian sudah paham ya. Nah, baik, jika kalian sudah paham, pembelajaran sampai sini ya. Nah, minggu depan kita akan mempelajari sebuah vlog. Oke. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, terus belajar, semangat belajar. Ingat, tidak harus menjadi hebat dulu agar baru mulai, namun mulai dulu agar menjadi hebat. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.